Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah pemirsa, di Dokter Kito hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu pentingnya gigi tiruan. Karena kehilangan gigi bukan hanya masalah fisik pemirsa, namun juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan juga penampilan. Nah, gigi tiruan ini hadir untuk memberikan solusi, mengembalikan fungsi mengunyah juga penampilan. Mari kita eksplor manfaat, jenis, dan juga kapan waktu yang tepat untuk mempertimbangkan penggunaan gigi tiruan. Bersama dengan narasumber kita yang telah hadir pada hari ini, langsung saja kita sapa, ada Dr. Gigi Ulfa Alfia Salim dan juga Dr. Else Gempita. Langsung saja kita sapa. Ada Dr. Ulfa, halo dokter. Halo Helda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini pertama kali ya dokter ya? Masih grogi? Sedikit. Sedikit grogi ya, padahal ini santai saja dokter ya. Ini untuk dokter Ulfa, untuk praktiknya di mana dokter? Sekarang mengisi klinik lapas perempuan Bengkulu. Sementara itu saja. Masih di klinik di lapas ya dokter ya. Hari ini kita akan mengedukasi pemirsa di rumah terkait dengan pentingnya gigi tiruan. Sudah siap dokter? Insya Allah siap. Tetap semangat? Semangat. Semangat. Selanjutnya juga ada dokter Else. Halo dokter Else. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini sudah tidak asing ya wajahnya di dokter kita, karena hari ini saya juga akan dibantu oleh dokter Else untuk memandu obrolan kita bersama dengan dokter Ulfa pada hari ini. Nah, dokter Ulfa dan juga dokter Else tentang pentingnya gigi tiruan. Kalau ke dokter Ulfa terlebih dahulu, sebenarnya kondisi seperti apa sih sehingga pasien itu membutuhkan gigi tiruan, dokter? Ya, sebelumnya kan kita ketahui, seperti yang kita ketahui, gigi tiruan atau disebut juga dengan biasa kita sebut dengan gigi palsu merupakan sebuah alat yang dibuat menyerupai gigi gerigi untuk menggantikan gigi yang hilang. Nah, pentingnya gigi tiruan itu untuk apa? Untuk mengembalikan fungsi dari gigi gerigi yang hilang tersebut. Berarti giginya itu dia ada suatu kondisi, entah itu kecelakaan atau entah itu kondisi yang lain sehingga membutuhkan gigi tiruan ya dokter ya? Ya, bisa banyak faktor yang menyebabkan kehilangan gigi gerigi seperti kayak yang dibilang Helda tadi, kecelakaan, atau karena gigi berlubang, karies gigi yang tidak ditambal sehingga lama-kelamaan sudah tidak bisa dilakukan penambalan, keropos dan harus dilakukan pencabutan, atau juga pada pasien dengan penyakit sistemik seperti pasien dengan penyakit diabetes yang dimana tulang rahangnya itu cenderung turun sehingga gigi akan menjadi goyang dan lepas, juga dibutuhkan pembuatan gigi tiruan. Gitu. Banyak kondisi ya dan faktor ya dokter ya. Kalau dari dokter Elsie biasanya di vaskes pertama sering menjumpai kasus ini dokter? Kalau kasus gigi tentunya ke dokter gigi ya? Puskesmas ya. Biasanya sih memang seperti yang disampaikan dokter Ulfa, kalau memang ada penyakit-penyakit yang mendasari jadinya mereka ada keluhan ke gigi juga. Salah satunya yang diabetes mellitus. Diabetes mellitus kan dia karena selain penyakit sistemik dia banyak menyerang organ. Salah satunya memang gigi. Karena memang yang paling sering sih kalau dihadapin di puskesmas itu, jadi ada yang namanya itu kolaborasi rawat bersama, bukan rawat bersama, penata laksana bersama. Jadi antara dokter umum sama dokter gigi. Jadi kalau memang ada kebutuhan untuk giginya, jadinya rawat bersama, artinya dokter umumnya mentata laksana gimana caranya diabetesnya itu terkontrol, dan dokter giginya ini nanti akan mengkondisikan bagaimana kondisi giginya bisa dipakai sesuai dengan fungsinya, tidak ada keluhan tentang masalah gusi. Kalau DM kayaknya dok, yang sering saya temui itu biasanya dia gusinya sering bernanah, ya.
terus yang giginya yang bergoyang karena tadi rahangnya itu mengecil atau turun seperti itu. Jadi ada kolaborasi antara dokter umum dengan dokter gigi. Artinya collab ya dokter ya? Collab. bahasa gaulnya collab ya dokter. Oke dokter Ulfa, kita juga semakin penasaran dengan materi pada hari ini. Boleh kita langsung lanjutkan dengan pemaparan materi. Saksikan terus ya pemirsa. Nah, baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya gigi tiruan untuk mengganti gigi yang hilang. Next slide. Agak macet ya? Agak macet. Boleh dibantu? Oke, kalau secara definisinya dok, kalau gigi tiruan ini memang dibuat sedemikian yang menyerupai gigi. Itu bahannya apa dok, kalau boleh tahu? Kalau untuk bahan gigi tiruan kan berbeda-beda, jenisnya juga berbeda-beda. Ada yang lepasan, ada yang cekat, ada yang ditanam seperti implan ya kan. Bahannya juga gitu. Kalau seperti yang lepasan ada yang berbahan resin akrilik, yang cekat nanti ada yang komposit, terus yang ditanam memakai titanium, berbeda-beda juga untuk pemasangan giginya sesuai dengan diagnosa dari dokter giginya nanti. Kalau kehilangan satu gigi beda lagi, kalau kehilangan banyak gigi akan berbeda lagi penata kesananya. Artinya itu disesuaikan dengan kondisi pasien ya dokter? Pasien berbeda-beda. Tapi bahan yang digunakan itu aman ya dokter ya? Aman, insya Allah. Ini dia dok. Baik. Gigi tiruan itu sendiri seperti yang kita sering sebut dengan gigi palsu merupakan sebuah alat yang dibuat oleh dokter gigi, dibuat menyerupai gigi asli dengan tujuan untuk menggantikan sebagian atau seluruh gigi yang hilang dan juga jaringan di sekitar gigi-gigi tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi dari gigi asli tersebut. Boleh next ya. Itu tadi walaupun dia mengembalikan fungsi gigi asli, sebenarnya rasanya tetap ada perbedaan atau gimana sih dok? Nah, kalau untuk rasa otomatis pada awal pemakaian akan ada yang namanya adaptasi dulu, masa adaptasi kan. Nanti pada masa adaptasi, namanya benda baru kan yang masuk ke tubuh kita, pasti ada adaptasinya. Nah, pada masa adaptasi itu nanti biasanya lamanya 1 minggu sampai 2 minggu. Jika lewat atau keterusan masih ada yang mengganjal, makanya perlunya kontrol ke dokter gigi untuk dicek kembali apakah ada masalah dengan gigi palsunya tersebut. Bisa cocok nggak cocok juga ya dokter ya? Untuk awal, tapi bisa langsung nyaman juga bisa. Gitu. Nah, sebelumnya apa sih fungsi dari gigi geligi? Gigi merupakan salah satu bagian tubuh yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan, di mana fungsi dari gigi ada seperti membantu proses pengunyahan dalam fungsi berbicara dan juga berpengaruh dalam penampilan atau estetika. Nah, dalam seperti yang kita ketahui, gigi-gigi ini mempengaruhi sistem pengunyahan atau berpengaruh kepada sistem pencernaan, di mana gigi-gigi ini membantu menghancurkan makanan menjadi lebih halus sehingga makanan akan mudah dicerna. Dan masing-masing gigi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam menghancurkan makanan, seperti gigi depan atau gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, terus gigi taring yang runcing berfungsi untuk merobek atau mencabik makanan. Ada juga gigi premolar, yaitu gigi geraham depan berfungsi untuk menghancurkan makanan, dan gigi yang besar-besar yang di belakang atau gigi geraham itu berfungsi untuk menghaluskan makanan menjadi lebih halus, sehingga ketika dicerna di dalam tubuh akan menjadi lebih optimal.
Selanjutnya untuk fungsi fonetik atau bicara. Nah, gigi juga mempunyai peran yang penting untuk menghasilkan suara dan artikulasi kata-kata. Ada beberapa huruf yang pengucapannya berhubungan dengan gigi, lidah, dan bibir seperti huruf F, huruf S. Nah, jika kita kehilangan gigi, maka pengucapan dari huruf-huruf tersebut tadi akan terdengar tidak jelas gitu. Selanjutnya dalam penampilan ya, dalam segi penampilan seperti foto Upin Ipin, di mana penampilan senyum akan terlihat lebih estetik jika kita memiliki gigi yang sehat dan lengkap, dan tentunya akan meningkatkan rasa percaya diri kita ketika berinteraksi gitu. Ini yang paling terlihat ya. Ini sangat mempengaruhi nih dokter. Baik dokter, ini semakin menarik ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, terus saksikan dokter kita.